ini pemohon banding diajukan oleh PT Kurita Indonesia. PT Kurita Indonesia ini merupakan salah satu cabang dari Kurita Water Industries Ltd. PT Kurita Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengolahan air. Sedangkan yang terbanding di sini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pokok sengketa yang diajukan oleh PT Kurita ini adalah pemohon banding tidak menyetujui adanya penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 masa pajak Desember 2016 nomor sekian pada tanggal 26 April 2018 sebagaimana telah dibetulkan secara jabatan dengan keputusan DJP nomor sekian tanggal 1 September 2020. Nah, uraiannya seperti ini. Menurut pemohon banding, DPP-nya itu harusnya adalah 3.642.338.983. Jadi menurut pemohon banding ini harusnya DPP-nya lebih kecil daripada SKPKB yang telah ditentukan. Kemudian untuk PPh Pasal 26 yang terutang, menurut pemohon banding ini juga lebih kecil perhitungannya gitu daripada yang ditentukan terbanding atau SKPKB-nya. Nah, pajak yang dapat dikreditkan juga berbeda di sini. Sama, mohon maaf, sama ternyata perhitungannya. Sama perhitungannya 527.430.687. Nah, kemudian menurut pemohon banding, pajak yang tidak atau kurang dibayar ini seharusnya nihil karena yang dikreditkan dengan PPh yang terutang ini sama nominalnya yaitu 500 juta sekian tadi gitu ya. Nah, kemudian sisa administrasinya juga nol. Jumlah PPh yang masih harus dibayar seharusnya juga nol karena harusnya itu tadi PPh yang terutang nihil gitu ya. Nah, ini dia koreksinya. Koreksi yang diajukan banding ini sebesar ini 2.880.947.100 di DPP-nya ya, di dasar pengenaan pajaknya. Nah, kemudian perhitungan selisihnya itu di sini, di tabel bawah ini. Jadi ada perbedaan di sini ya teman-teman. Di menu terbanding yang di paling bawah, yang di 2,8 itu. Baik, kemudian saya serahkan ke teman-teman. Kemudian yang selanjutnya timeline sengketa. Yang pertama tanggal 26 April 2018, terbanding menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB pasal 26 masa pajak Desember 2016 nomor sekian sebagaimana telah dibetulkan secara jabatan. Nah, dalam hal ini berdasarkan UU KUP disebutkan bahwa Ditjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Nah, dalam hal ini SKPKB masih dalam jangka waktu penerbitan karena baru 2 tahun sejak masa pajak 2016. Kemudian tahun 20 Juli 2018, pemohon banding mengajukan keberatan dengan surat nomor sekian atas SKPKB PPh pasal 26 masa pajak 2016. Jangka waktu pengajuan keberatan itu dapat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP dikirim atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Nah, pengajuan keberatan dilakukan pada tanggal 20 Juli 2018, di mana SKPKB diterbitkan pada 26 April 2018, yang artinya daluarsa pengajuan keberatan yaitu pada 25 Juli, dengan asumsi tanggal penerbitan sama dengan tanggal dikirim. Next. Kemudian tanggal 23 Juli 2018, terbanding menerima surat keberatan pemohon banding. Kemudian tanggal 23 April, terbanding menerbitkan surat keputusan keberatan. Nah, surat keputusan itu diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Next. Kemudian tanggal 26 April 2019, pemohon banding menerima surat keputusan keberatan
tentang SKPKB PPh pasal 26. Kemudian tanggal 10 Juli pemohon banding membuat surat banding bagaimana telah dibetulkan syarat jabatan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor sekian tanggal 12 Oktober 2020. Jangka waktu permohonan surat banding adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, kecuali ada aturan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Tanggal 10 Juli 2019, pemohon banding mengajukan banding. Tanggal 26 April 2019 menerima surat keputusan keberatan yang artinya masih dalam jangka waktu pengajuan banding karena daluarsa permohonan banding yaitu 25 Juli 2019. Kemudian tanggal 15 Juli 2019, Sekretariat Pengadilan Pajak menerima surat banding dengan nomor sekian. Tanggal 26 Agustus, terbanding menanggapi surat banding melalui surat uraian banding. Dan tanggal 7 Oktober, pemohon banding menyampaikan surat bantahan. Dan tanggal 7 November, Pengadilan Pajak membaca penetapan Ketua Pengadilan Pajak. Dalam hal ini semuanya masih dalam jangka waktu boleh yang diperbolehkan karena terbanding dalam peraturan perpajakan, terbanding harus menyerahkan surat uraian banding dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding. Kemudian Pengadilan Pajak mengirimkan surat uraian banding dari terbanding kepada pemohon banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima. Dan pemohon banding menyerahkan bantahan atau surat uraian banding kepada Pengadilan Pajak dalam tempo 30 hari sejak tanggal diterima surat uraian banding. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agus. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan sidang. Sidang pertama yaitu tanggal 4 Maret 2020. Di sini pemohon banding mengemukakan pendapat yaitu SKD yang mendukung dapat diterapkannya P3B adalah SKD tertanggal 9 September 2015 dan SKD tertanggal 7 November 2016. Di mana atas SKD tersebut telah diterima oleh PT Kurita Indonesia sebagai pemotong pajak dari WPLN, yaitu Kurita Singapura Pte Ltd, sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT masa. Sehingga PT Kurita Indonesia ini tidak memotong PP pasal 26 atas pembayaran imbalan jasa yang merupakan penghasilan usaha bagi Kurita Singapura Ltd, karena telah memenuhi syarat untuk menerapkan P3B Indonesia Singapura. Kemudian terbanding memberikan tanggapannya yaitu sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dan pasal 9 ayat 1 Pers 61 tahun 2009. Jadi dalam pasal tersebut diatur yaitu dalam hal terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, pemohon banding selaku pemotong atau pemungut pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan atau pemungutan pajak dan juga diwajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT masa. Next. Kemudian sidang tertanggal 24 Juni 2020. Di sini pemohon banding memberikan pendapat bahwa ia telah memperoleh SKD sebelum berakhirnya saat laporan PPh 26 terutang. Jadi pemohon banding telah memenuhi persyaratan untuk dapat menerapkan P3B Indonesia Singapura. Kemudian terbanding memberikan tanggapan yaitu dalil pemohon banding telah memperoleh SKD sebelum berakhirnya saat laporan PPh 26 terutang dapat dibuktikan dengan jelas dan tidak terbantahkan apabila pemohon banding melaporkan transaksi yang menjadi objek PPh pasal 26 dengan melampirkan SKD pada SPT masa PPh pasal 26. Namun, faktanya adalah pemohon banding ini tidak melaporkan objek PPh pasal 26 tersebut dan sekaligus tidak melampirkan SKD sebagai syarat untuk dapat menerapkan ketentuan dalam P3B. Next. Kemudian pada sidang 26 Agustus dan 4 November 2020, sini pemohon banding mengeluarkan pendapatnya yaitu jumlah DPP untuk masa Desember 2016 adalah sebesar 1,3 miliar sekian yang terdiri dari yaitu pertama jasa technical support fee masa 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sesuai dengan invoice yang tertera tertanggal 20 Desember 2016 sebesar $105.000 atau 976 juta rupiah. Kemudian kedua ada jasa konsultan fee masa 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sesuai invoice dengan nomor tertera tertanggal 20 Desember 2016 sebesar $45.000 atau 418 juta rupiah. Nah, perbedaan selisih objek PPh pasal 26 sebesar 1,4 miliar sekian ini yang berasal dari 2,8 miliar yang dikurangi dengan 1,3 miliar
bukanlah objek pajak PPh pasal 26 untuk masa Desember 2016, melainkan objek pajak masa Juni 2016. Next. Kemudian tanggal 5 Januari 2021, sini terbanding menyampaikan penjelasan tertulis sebagaimana telah disempurnakan dengan penjelasan akhir nomor S34 tahun 2021 yang berisi mengenai pokok sengketa dan pendapat terbanding yang didukung dengan bukti-bukti dan dasar hukum. Kemudian pada 18 Januari 2021, pemohon banding menyampaikan penjelasan tertulis sebagaimana telah disempurnakan dengan pendapat akhir nomor S3 tahun 2021 yang pada pokoknya berisi mengenai pendapat mengenai pokok sengketa dan dasar hukum yang mendukung. Next. Kemudian pada 3 Februari 2001, Majelis memutus sengketa yang di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Pajak dengan putusan berupa pengabulan seluruh permohonan pemohon banding. Kemudian pada 31 Maret 2001, Hakim Ketua ini membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para hakim anggota, panitia pengganti, dihadiri oleh pemohon banding, dan tidak dihadiri oleh terbanding. Next. Kemudian 30 April 2001 merupakan batas waktu maksimal pelaksanaan putusan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini adalah uraian alasan yang disebutkan oleh pemohon banding, yaitu PT Kurita. Alasan pertama adalah pembayaran manajemen atau technical support fee atas jasa yang dilakukan perusahaan Kurita Ltd di negara Indonesia merupakan penghasilan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 P3B antara Indonesia dengan Singapura. Alasan yang kedua adalah Indonesia sebagai negara sumber penghasilan tidak dapat mengenakan pajak di Indonesia, kecuali si penerima hasil mempunyai BUT di Indonesia. Kurita Singapura berkedudukan di negara Singapura benar-benar tidak mempunyai BUT di Indonesia dan telah terdaftar sebagai WP di Singapura berdasarkan SKD yang telah diverifikasi oleh otoritas pajak di Singapura. Kemudian alasan yang terakhir adalah walaupun SKD tidak atau belum dilaporkan dalam SPT PPh pasal 23 atau 26, PT Kurita Indonesia telah memperoleh SKD dan telah menyampaikan SKD tersebut kepada tim pemeriksa. Maka keterlambatan PT Kurita Indonesia dalam menyampaikan SKD seharusnya tidak menggugurkan isi dan arti dari suatu perjanjian P3B antar Indonesia dan Singapura. Next. Kemudian DJP sebagai terbanding memiliki alasannya sendiri. Alasan dari DJP adalah dalam menyampaikan SPT masa PPh pasal 2326 atas pemotongan dan pemungutan PPh final pasal 26 sebesar 0%, PT Kurita tidak melengkapi dokumen berupa form DGT1 atau SKD. Terkait alasan PT Kurita yang telah menyampaikan SKD pada pemeriksaan bahwa sesuai pasal 5 ayat 1 Perdirjen nomor 61 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perdirjen 24 tahun 2010 bahwa SKD yang disampaikan setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT masa untuk masa pajak terutama pajak, maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B. Next. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT Kurita tidak dapat memenuhi persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B. Kemudian berdasarkan hasil matriks timeline persidangan tadi, putusan hakim memutuskan hakim mengabulkan seluruhnya banding pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor sekian. Nah, kemudian tentang keberatan wajib pajak atas SKPKB PPh pasal 26 masa pajak Desember 2016 atas nama PT Kurita Indonesia yang beralamatkan sekian gitu. Sehingga perhitungan pajaknya menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, di sini DPP-nya disetujui seluruhnya ya. Jadi sesuai dengan hitungan pemohon banding tadi, jadi tinggal 3,6 miliar. Kemudian PPh pasal 26 terutangnya menjadi 527 juta sekian. Di sini sudah tertera. Kemudian ada kredit pajak. Nah, di sini kredit pajak yang menurut pemohon banding itu segini. Ini juga tadi dikabulkan oleh majelis. Kemudian alhasil karena
PPh terutang dan kredit pajaknya nominalnya sama besar gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa PT Kurita ini nihil gitu kewajiban perpajakannya. Nah, kemudian mengapa hal ini bisa terjadi gitu kan? Nah, alasan majelis di sini dijelaskan bahwa sejak proses pemeriksaan PT Kurita telah menyampaikan form DJT1 yang menyatakan bahwa Kurita ini sudah merupakan WP Singapura gitu atau penduduk Singapura di sini ya. Nah, DJP di sini tidak dapat membuktikan bahwa Kurita ini bukan penduduk negara Singapura gitu. Meskipun DJP sebenarnya memiliki kewenangan berdasarkan pasal 26 P3B Indonesia Singapura untuk mencari keterangan kepada otoritas perpajakan. Jadi tidak dapat menunjukkan bukti seperti itu. Sedangkan Kurita ini sudah ada buktinya nih. Saya ada bukti kalau saya ini WP Singapura seperti itu. Nah, di sini juga ada pemenuhan ketentuan formalnya. Ini, oh ya, silahkan, Adven dilanjutkan. Ya, di sini pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding itu ada kita sesuaikan dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang KUP. Itu menjelaskan bahwa wajib pajak itu dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Nah, faktanya pemohon banding itu mengajukan banding atas keputusan keberatan. Terus ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak bilang bahwa banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Nah, surat bandingnya sudah sesuai, dibuat dengan bahasa Indonesia dan ditujukan kepada pengadilan pajak. Kemudian kalau pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatakan bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Nah, surat keputusan keberatan nomor KEP 01941 KEB /WPJ.07/2019 ini diterima pemohon banding pada tanggal 23 April dan diajukan bandingnya pada tanggal 10 Juli 2019. Batas waktu pengajuan bandingnya itu 22 Juli 2019, jadi masih dalam batas waktu. Kemudian ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu menjelaskan bahwa terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Nah, jadi sudah sesuai, yaitu surat permohonan banding nomor 036 PD Fin 6 2019 ini yang tertanggal 10 Juli 2019 atas surat keputusan keberatan nomor KEP 01941 KEB WPJ 07 2019. Jadi udah sesuai ya, satu permohonan banding atas satu surat keputusan keberatan. Nah, kemudian pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan banding. Faktanya banding telah diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat terbanding, yaitu KEP 01941 KEB WPJ 07 2019 tanggal 23 April 2019 yang diterima pada tanggal 26 April 2019. Kemudian pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa pada surat banding dilampiri salinan keputusan yang dibanding. Nah, itu sudah dilampiri salinan keputusan banding. Itu tadi surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Kemudian pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu mengatakan bahwa dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar 50%. Nah, jumlah pajak yang terutangnya kan tadi 730.892.700. Nah, yang dibayar oleh WP-nya itu sudah sesuai 100%. Kemudian pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatakan bahwa banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Nah, faktanya PT Kurita itu diwakili oleh Takeshi Tamura, jabatannya itu adalah Presiden Direktur berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT Kurita Indonesia nomor 34 tanggal 13 April 2017 yang dibuat oleh notaris Notaris Nani, ya itulah pokoknya di Jakarta. Kemudian selanjutnya, nah, lampiran dokumennya itu ada bukti P1 itu ada surat keputusan terbanding nomor KEP 01941 KEB WPJ 07 tahun 2019 tanggal 23 April 2019. Kemudian bukti P2-nya adalah SKPKB pajak penghasilan nomor 26 pasal 26 nomor 001
1/2004/16/052/18 tanggal 26 April 2018 masa pajak Desember 2016. Kemudian bukti P3-nya adalah fotokopi surat keberatan nomor 024 PD Fin _6/2018 tanggal 20 Juli 2018. Kemudian bukti P4-nya adalah fotokopi SPHP, bukti P5-nya adalah fotokopi NPWP, paspor dan izin tinggal terbatas elektronik atas nama Takeshi Tamura. Bukti P6-nya ada fotokopi SPT masa PPH pasal 23/26 atau pasal 26. Bukti P7-nya adalah fotokopi akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT Kurita Indonesia nomor 34 tahun 2013 April 2017. Tanggal 13 April 2017 yang dibuat oleh Notaris Nani Liana Setiawan SH di Jakarta. Kemudian selanjutnya itu ada bukti pendukungnya, yaitu berupa perjanjian dengan nama Consultancy Agreement, kemudian ada perjanjian dengan nama Comprehensive Agreement for Technical Assistance, kemudian ada invoice dari Kurita Singapura, dan ada form DJT 1 atau SKD ya, tanggal 9 September 2016 dan 7 November 2016. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dalam putusan ini, jika kita kaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Kesimpulan pertama adalah PT Kurita sebagai WP dalam mengajukan upaya hukum sudah memenuhi syarat-syarat formal dan dalam jangka waktu yang sesuai dengan peraturan. Hal ini dapat terlihat mulai dari pengajuan keberatan yang diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah SKPKB dikirim, kemudian pengajuan banding yang diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, dan penyampaian surat bantahan atas surat uraian banding yang diterbitkan oleh DJP. Kemudian yang kedua, DJP dalam menerbitkan surat keputusan keberatan dan menanggapi surat banding telah memenuhi syarat-syarat formal. Hal ini dapat terlihat dari terbitnya surat keputusan keberatan dalam jangka waktu 12 bulan dan ditanggapinya surat banding melalui surat uraian banding yang dilampiri oleh matriks sengketa, yang mana surat uraian banding ini dikirim dalam jangka waktu 3 bulan. Kemudian, pada pelaksanaan sidang, PT Kurita diwakili oleh kuasa hukum. Kuasa hukum PT Kurita di sini telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu seperti izin menjadi kuasa hukum, kemudian ada surat kuasa khusus dari PT Kurita, dan juga WNI. Selain itu, PT Kurita dalam pelaksanaan sidang juga menyampaikan pendapat-pendapat tertulis yang didukung oleh alat-alat bukti yang teruji keabsahannya karena sudah diverifikasi oleh otoritas pajak Singapura. Kemudian yang terakhir, atas sengketa yang terjadi antara PT Kurita dengan DJP, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan banding PT Kurita, yang mana putusan tersebut diambil dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan. Karena putusan ini adalah pemeriksaan secara acara biasa. Lanjut. Kemudian untuk saran dari kelompok kami, mungkin DJP dalam sengketa ini bisa menambah argumennya untuk meminta bukti yang lebih. Karena dalam putusan ini tidak disebutkan bahwa PT Kurita melampirkan bukti bahwa Kurita Ltd di Singapura melaksanakan jasanya benar-benar kurang dari 90 hari, sehingga mungkin DJP bisa meminta bukti time test tersebut. Lanjut. Baik, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab yang akan dibuka 2 termin. Termin pertama kami akan membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan. Baik teman-teman, apakah? Oh ya, silakan. Tadi kan disebutkan pada saat pembacaan putusan tanggal 31 Maret 2021 kan dihadiri oleh pemohon banding namun tidak dihadiri oleh pihak terbanding. Nah, kalau seperti itu apakah karena hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum dan prosedur seperti pembuatan berita acara ketidakhadiran? Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudara Nando. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu ya. Masih ada 2 pertanyaan bagi teman-teman yang ingin mengajukan. Saya persilakan. Izin bertanya. Ya, silakan Yulika. Tadi di bagian kesimpulan kan disebutin ya, kalau pihak DJP itu dalam menerbitkan SK keberatan itu telah sesuai dengan syarat-syarat formal yang ada. Nah, tapi tadi di slide di bagian timeline sengketa, DJP selaku pihak terbanding itu menerbitkan SK keberatan tanggal 23 April 2018 ya. Nah, padahal DJP itu baru menerima surat keberatan itu tanggal 23 Juli. Nah, hanya ingin memastikan kembali apakah itu karena hanya ada kesalahan penulisan tanggal saja atau memang ada kesalahan prosedur dari pihak DJP selaku terbanding dalam menerbitkan SK keberatan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, Yulika, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian masih ada 1 sesi pertanyaan lagi. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, silahkan Restu. Kemarin ketika saya baca-baca putusan untuk saya gunakan sebagai KTTA, saya membaca ada banyak putusan yang terkait PPh 26 yang dimenangkan oleh WP dan sebagian besar itu terkait dengan SKD. Nah, ada beberapa WP yang dalam putusan itu saya baca nggak melampirkan SKD saat menyampaikan SPT masa mereka. Namun ketika persidangan di pengadilan mereka dapat membuktikan pemilikan SKD tersebut sehingga DJP mengalami kekalahan dalam persidangan. Padahal dalam Pers 10 2017 itu kalau saya baca diatur bahwa SKD WPLN itu memenuhi persyaratan administratif apabila disampaikan oleh pemotong dan pemungut pajak bersamaan dengan penyampaian SPT masa paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT masa untuk masa pajak berutangnya pajak. Nah, kenapa WP yang menyampaikan SKD saat persidangan itu masih dapat menggunakan P3B? Kenapa mereka masih bisa menang? Itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, Restu, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, karena sudah ada 3 pertanyaan, termin pertama akan kami tutup, nanti akan dibuka lagi termin kedua. Kami mohon kepada Pak Irwan dan teman-teman untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Baik, teman-teman, untuk pertanyaan dari Yulika akan dijawab oleh kawan kami Sheni. Kepada Sheni, saya persilakan. Jadi tadi pertanyaannya Yulika itu, apakah terjadi kesalahan penulisan atau kesalahan prosedur penerbitan surat keberatan? Jadi jawabannya adalah kesalahan dalam penulisan. Sebenarnya 23 April 2019.
Nah, seperti yang dijelaskan tadi, DJP itu dalam jangka waktu paling lama 12 bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Nah, terbanding itu menerbitkan surat keputusan keberatan pada tanggal 23 April 2019, yang artinya keputusan diterbitkan dalam jangka waktu 10 bulan sejak surat keberatan diterima. Dan daluarsa penerbitan keputusan keberatan yaitu 22 Juli 2019, sehingga syarat formal penerbitan keputusan keberatan memang telah terpenuhi. Apakah sudah menjawab, Yulika? Sudah. Terima kasih Sheni penjelasannya. Sama-sama. Baik, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Nandu. Tadi kan ada suatu sesi di mana ada tidak hadir ya ini terbanding. Nah, di sini apakah ada faktor ada efek hukum di sini gitu ya, seperti ada berita acara atau seperti itu. Nah, di sini di pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak dijelaskan bahwa dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sekalipun ia telah diberitahu secara patut. Nah, persidangan di sini dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat. Jadi di sini kalau menurut kelompok kami, sidang tetap dilanjutkan. Nah, mungkin nanti itu akan ada catatan sendiri gitu ya. Kalau ini ada salah satu pihak dari terbanding ataupun tergugat itu tidak hadir seperti itu. Bagaimana Nando? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah. Terima kasih, Rom. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan restu akan dijawab oleh Adven. Adven, saya persilakan. Ya, jadi kan kenapa pernya itu dia tidak tidak diberlakukan atau tidak dianggap, karena P3B itu kan kedudukannya lebih tinggi dari per ya, sedangkan P3B itu tidak mensyaratkan, P3B-nya Singapura Indonesia itu tidak mensyaratkan, nggak cuma Singapura Indonesia tapi kebanyakan tidak mensyaratkan harus kapan dilampirkan SKD-nya, apakah sebelum SPT masanya disampaikan ataukah boleh sesudah atau bagaimana, kan nggak dijelaskan. Yang penting kan SKD-nya dilampirkan, yang penting kan dia punya SKD, gitu aja kan kalau di SKB. Jadi selama selama perjanjian P3B-nya itu tidak menjelaskan secara rinci harus kapan disampaikan, maka aturan di aturan di per tersebut ya itu tidak berlaku seperti itu. Nah, ini makanya jadi evaluasi bagi DJP untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki di aturan regulasinya, karena mau gimana pun per tersebut ya pasti bakal kalah karena kedudukannya di bawah P3B. Bahkan P3B-nya kan kedudukannya di atas undang-undang negara undang-undang bersangkutan lah ya, masih di atasnya, apalagi pernya gitu kan, berarti tidak berlaku. Jadi itu yang perlu diperbaiki adalah regulasinya, seperti itu. Oke, makasih. Baik, karena 3 pertanyaan termin pertama sudah terjawab, maka kami akan membuka termin kedua yang berisi 2 pertanyaan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, masih dipersilahkan untuk bertanya. Izin bertanya. Baik, Saudari Lia, saya persilakan. Saya baca banyak putusan pengadilan pajak yang mengabulkan permohonan banding WP baik seluruhnya maupun sebagian. Apa sih yang bisa dilakukan DJP untuk mengurangi kekalahan di pengadilan pajak? Terima kasih banyak. Baik, pertanyaan yang lugas sekali ya. Terima kasih Saudari Lia. Yang selanjutnya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, satu lagi? Mohon izin bertanya. Baik, Saudari Tia, saya persilakan. PT Kulita ini termasuk ke dalam grupnya PT Kulita Ltd-nya Singapura ya. Sengketa ini kan terkait dengan pemanfaatan P3B, yaitu terkait dengan SKD. Nah, jadi pertanyaan saya setelah saya membaca risalah putusannya, apakah tidak ada unsur hubungan istimewa atau transfer pricing
di dalam technical support fee atau consulting fee-nya ini. Kira-kira mengapa DJP tidak mencari potensi pajak atas transaksi afiliasi ketimbang hanya berfokus pada PPh pasal 26? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Mutia atas pertanyaannya. Kami izin untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik, kemudian di sini kami akan menjawab 2 pertanyaan terakhir tadi ya, dari Lia dan Tia. Yang pertama akan dijawab oleh Agus, pertanyaan dari Lia. Nih, kepada Saudara Agus, saya persilakan. Baik, menjawab pertanyaan Lia itu apa yang bisa dilakukan DJP untuk mengurangi kekalahan di pengadilan pajak. Nah, dari sumber yang saya dapat ini, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP ini mengatakan ada 5 strategi yang sudah disiapkan untuk meminimalisasi angka sengketa pajak, sekaligus menekan persentase kekalahan di pengadilan dalam jangka panjang. Pertama itu DJP akan melakukan evaluasi hasil putusan pengadilan pajak. Hasil putusan tersebut menjadi bahan otoritas dalam melakukan perbaikan regulasi pada bidang yang berpotensi menimbulkan sengketa dengan wajib pajak. Kemudian kedua yaitu DJP ini akan membangun pusat kajian atau knowledge management khusus proses bisnis bidang sengketa pajak. Nah, ketiga itu konsisten memperbaiki proses bisnis penanganan sengketa pajak. Yang keempat, DJP akan menyusun rencana untuk mengintegrasikan sistem penanganan sengketa pajak. Yang kelima yaitu DJP mulai merintis pejabat fungsional bidang penelaah keberatan. Ke depan itu akan dilakukan fungsionalisasi penelaah keberatan. Sekian. Baik, Saudari Lia, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Ya, sudah bisa. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian untuk berikutnya, pertanyaan dari Saudari Tia akan dijawab oleh Alif. Kepada Saudara Alif, saya persilakan. Baik, tadi pertanyaan dari Tia adalah Kurita Singapura dan Kurita Indonesia itu kan cabang gitu ya, satu grup lah. Kenapa DJP nggak nyari potensi di profit shifting? Nah, menurut kelompok kami, sengketa yang dibahas di sini kan berupa sengketa PPh 26 ya. Dan sengketa PPh 26 ini adalah buntut dari terbitnya SKPKB setelah dilakukan pemeriksaan. Dan menurut kelompok kami mungkin dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan itu memang tidak ditemukan adanya profit shifting. Kemudian jika memang nantinya ditemukan ternyata terbukti ada profit shifting, menurut kelompok kami itu nanti akan disengketakan tersendiri, terpisah dari sengketa yang sekarang yaitu PPh 26. Kemudian selain itu, pembayaran yang diterima oleh Kurita di Singapura ini itu bukan dilakukan oleh si Kurita di Indonesia. Jadi mungkin memang tidak ada profit shifting karena si Kurita Indonesia sebagai cabang dari Singapura itu cuma melaporkan bahwa
Kurita Singapura ini mendapatkan penghasilan dari Indonesia, tapi pembayarannya itu bukan dari Kurita Indonesia. Sekian. Terima kasih banyak. Sama. Baik, karena sudah 2 termin pertanyaannya telah kami buka, telah menandakan berakhirnya presentasi hari ini. Saya Arum Mujirahayu sebagai moderator mewakili teman-teman yang bertugas. Memohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang telah antusias dalam analisis keputusan kali ini ya, putusan pengadilan kali ini. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya WP itu semakin kesini itu semakin pintar gitu ya teman-teman semuanya untuk mengutak-atik gitu. Bagaimana sih ini ketentuannya? Bagaimana sih ini? Kok ini ada yang seperti ini? Nah, di sini Direktorat Jenderal Pajak itu juga senantiasa berbenah seperti yang dikatakan oleh Agus tadi. Ada berbagai evaluasi, terus ada perencanaan studi lebih lanjut yang seperti itu gitu ya. Terus ada penelaah keberatan. Nah, itu menandakan bahwa DJP itu semakin nanti ke depannya juga akan semakin berbenah dan memperbaiki sistem agar sistem pajak di Indonesia ini juga semakin baik seperti itu. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Pak Irwan dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Irwan. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kelompok 6 ya, kelompok terakhir. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok terakhir yang memberikan reaction. Oke. Waktunya masih banyak. Oke, kita discuss ya, gak apa-apa ya. Jadi, tadi memang menarik ini ya. Pertanyaan juga ada beberapa pertanyaan yang menarik terkait dengan kasus ini ya, sengketa ini ya. Jadi saya ikut penasaran kira-kira gitu ya. Penasarannya karena memang sulit bagi petugas pajak tetap muaranya dari pemeriksa. Kalau menurut saya dari pemeriksa ini, awalnya dari pemeriksa ini. Ya, justru kalau tadi ada rekomendasi dari kelompok 6 waktu menjawab pertanyaan Mbak Lia bahwa apa sih untuk mengurangi kekalahan itu tidak menyinggung pemeriksa, justru kalau menurut saya justru menyinggung penelaah keberatan ya, fungsional penelaah keberatan. Kalau menurut saya justru di pemeriksanya ini justru ya, justru awalnya di sana ini. Kenapa? Karena dia yang menerbitkan ketetapan pajaknya ini gitu. Justru ini bersangkutan dengan pertanyaan Mbak Siti tadi, Mbak Siti Mutia tadi, bahwa kenapa tidak melihat dari sisi shifting-nya misalkan dari karena ada hubungan istimewa gitu ya. Kenapa malah justru disusun administrasinya justru gitu ya. SKD ini kan saat administrasi sebenarnya kan. Saat administrasi yang pada saat mau diperiksa itu nggak ada gitu. Pada saat ditemukan kan gini, kalau kita bicara mengenai tax gap ya, tax gap atau gap potensi untuk dilakukan uji kepatuhan, kan periksa ada tujuan lain dan uji kepatuhan ya. Biasanya kan seperti ini masuk di uji kepatuhan. Itu biasanya menyinggung pada sisi potensi secara materi atau potensi secara ini memang materi tapi karena akibat administrasi gitu loh. Ini harus hati-hati gini. Apalagi PT-nya tadi PT-nya di Jababeka ya. Setahu saya di Jababeka ini banyak PT-PT besar, memang banyak perusahaan besar dan dia memang ada kaitan dengan perusahaan di luar negeri banyak juga ya gitu ya. Yang punya afiliasi di luar negeri sana. Itu masa sih untuk SKD nggak bisa gitu ya. Jadi harus hati-hati memang. Ya pernya itu sekarang sudah terbaru ya, per berapa tadi ya? Ya per 10 sama yang terakhir itu per 25 2018 ya. Per 25 2018 itu memang dia secara formal mengatur tata cara penerapan karena kaitannya dengan penghindaran pajak berganda. Ya. Dan tadi dijawab oleh kelompok 6 bahwa memang kedudukan PER ini memang di bawah P3B kan, baru juga jangankan PER ya, kelas undang-undang pun kan juga harus mengikuti P3B kan ya kan. Jadi
memang harus hati-hati kalau menurut saya, pemeriksaannya harus hati-hati. Menurut saya sih begitu. Karena terlebih yang saya agak aneh itu kenapa pada saat pemeriksaan ditunjukkan dia tidak dianggap sebagai bukti dari administrasi itu gitu loh. Saya tuh akhirnya di situ padahal sudah ditunjukkan di saat pemeriksaan. Walaupun secara formal waktu pengajuan waktu di awal di SPT-nya tidak dilampirkan, itu jadi salah satu bukti oke lah KWP-nya salah, itu tidak secara formal tidak dilengkapi. Terus diperiksa bisa ditunjukkan, itu kan berarti ada kelengkapan formal yang disampaikan pada saat pemeriksaan itu berlangsung. Kalau menurut saya ya sangat apa ya istilahnya ya, sangat ya beranilah kira-kira gitu untuk dalam tanda kutip meniadakan bukti itu gitu loh, yang jelas-jelas ada gitu ya, yang jelas-jelas ada tapi seolah diadakan sehingga proses berlanjut sampai ke proses keberatan dan seterusnya gitu. Memang secara administrasi memang sudah diatur, tapi sekali lagi ini kedudukan P3B ini sangat tinggi lah kira-kira gitu kan. Jadi menurut saya juga terlalu berani kalau menurut saya sih ya. Mendingan seperti tadi yang disampaikan Mbak Siti tadi, itu justru mencari sesuatu yang memang dari situ yang lebih dari sisi lain, oke administrasi ditemukan gitu kan. Oke itu salah satu sisi temuan, tapi juga mencari sisi lain gitu. Ada nggak sisi lain yang bisa memperkuat temuan juga. Jadi tidak hanya sekedar administrasi saja gitu. Ya, kalau saya sih cenderung seperti itu ya. Dan kelengkapan formal ini sebenarnya kalau menurut saya bisa diantisipasi dengan AR-nya juga bisa terlibat sebenarnya. AR-nya kan yang mengetahui pertama kan AR-nya ini juga. AR-nya juga terlibat. Ya, pada dia menemukan ini, AR juga bisa menyampaikan himbauan untuk kelengkapan formalnya gitu. Mungkin ya tadi juga bisa bagus ya, ada ada rekomendasi untuk memperbaiki aturan ya, ketentuan diperbaiki ya gitu ya. Mungkin di ketentuan itu juga harus dilengkapi juga buat pemeriksa ataupun AR biar tidak terbentur dengan kesalahan melanggar ketentuan juga gitu. Pemeriksa juga menemukan itu seper salah kan gitu. Pemeriksa juga melaksanakan ketentuan itu, tapi harusnya juga ketentuan itu juga memberikan kelonggaran agar proses kelengkapan formal itu bisa dipenuhi pada saat proses berjalan gitu ya. Terus di keberatan juga ternyata ini ya ditolak ya. Berarti ditolak juga, itu aman juga itu keberatannya ditolak itu kan. Biar putusan. Karena keberatan juga mungkin dilema, saya nggak tahu ya, keberatan kan juga fiskus juga teman-teman sendiri ya gitu ya. Dia juga bergantung pada peraturan ini juga gitu ya. Selain mungkin melihat potensi pajaknya gede tadi ya. Tertutup oleh potensi pajaknya tadi ya. Sangat besar tadi ya. Sangat besar sih memang, angka miliar. Berapa miliar tadi Mbak? Sekitar 6M atau 3M? 6 miliar ya, 6 miliar. Iya 6 miliar Pak. 6 miliar, oke. 6 miliar kan besar ya gitu ya. Jadi mungkin karena itu sehingga yang lainnya ketutup. Tapi ternyata bisa dimentahkan oleh wajib pajak. Cuman sayang gitu menurut saya, proses yang coba kita telusuri sejak awal gitu ya. Pemeriksaan itu kan sudah effort ya. Tidak hanya satu orang. Itu sudah ada effort memeriksa WP itu. Mungkin sebelum pemeriksaan dilakukan juga oleh AR. Mungkin AR terus baik itu disampaikan kepada pemeriksaan dilakukan pemeriksaan melibatkan semua unsur pemeriksa sama kepala kantornya juga gitu. Habis itu effort itu dimasukkan lagi ke menjadi proses keberatan dan WP. Padahal di pemeriksaan sudah ada itu ya, SKD ini sudah ada tadi ya gitu ya. Ternyata tetap berlanjut terus sampai keberatan, itu kan effort yang tidak sedikit gitu loh. Ya sampai ternyata mentah di pengadilan ya. Kan tadi pertanyaan terakhir tadi siapa tadi Mas Restu tadi siapa tadi ya yang banyak SK, masalah SKD itu menjadi disetujui oleh hakim di pengadilan pajak gitu ya, sehingga sering menjadi bagi DJP menjadi lebih mawas diri harusnya gitu ya, masih terkait dengan kalau bicara mengenai administrasi ini gitu ya. Oke, jadi kalau menurut saya itu tadi kembali kepada sisi pemeriksa ini dan juga pada aturan ya. Pemeriksa saya mungkin bisa memahami pemeriksa ini karena
ini juga ada aturan yang harus diikuti, ya, ada aturan yang diikuti. Di satu sisi aturan ini kaitannya dengan P3B yang akan dampaknya tidak hanya meliputi ketentuan peraturan itu, bahkan antar negara ini kan juga harus dihormati. Jadi harusnya sampai ke sana, harusnya pertimbangannya harus sampai ke sana. Nah, apakah nanti ke depan masih terjadi lagi hal seperti ini, kita nggak tahu, ya nggak tahu. Cuman kalau ini masih terjadi lagi gitu ya sangat disayangkan gitu. Walaupun kita tahu ya putusan hakim itu juga tidak bisa dijadikan tolok ukur juga, maksudnya untuk kasus berikutnya itu sama gitu ya, kita nggak tahu karena pemahaman hakim, ya pengetahuan hakim itu juga menjadi pertimbangan kan gitu. Tapi mungkin bisa kan sulit kan kita mengukur di pengadilan juga sulit, nanti menang atau kalah juga sulit juga gitu kan. Cuman bisa dijadikan tolak ukur lah, ya benchmark gitulah, tolak ukur kira-kira itu kalau kasus seperti ini seperti apa, maka evaluasi itu penting. Apalagi kalau hakimnya sama misalnya, kalau hakimnya sama itu cenderungannya hampir sama gitu, tapi hakimnya berbeda agak sulit juga gitu. Ya, hakimnya sama itu bisa diperkirakan putusannya hampir sama, tapi kalau hakimnya berbeda pertimbangannya kan lain juga gitu. Nah, masalah pertimbangan hakim ini kan juga sulit untuk diperkirakan juga, ya. Jadi itu menurut saya bisa ya terus terang agak ini ya, keputusan saya agak gimana dengan pemeriksaannya gitu. Saya itu agak seperti itu, ada rasa gimana ini pemeriksanya itu. Terus terang gitu ya. Di luar topik proses keberatannya, tapi justru saya mengarahnya dari sana gitu. Ya. Atau banyak karena mungkin kelihatan gede, gampang, udah gitu, atau saya juga nggak tahu sih. Ya, kita harus tanya pemeriksa juga ini gitu ya. Mungkin itu tambahan saya sementara itu. Silakan kalau ada tanggapan dari kelompok 6 atau dari yang lain, silakan. Kita discuss ya, silakan. Ada komentar lagi, silakan. Kita discuss, nggak apa-apa kan? Dan ada tadi masukan dari kelompok 5 tadi ya, sumber tadi saya nggak tahu sumbernya mungkin dari DJP ya, terkait dengan untuk mengurangi kekalahan tadi, itu ada beberapa yang saya catat, ada evaluasi putusan, terus pusat kajian gitu ya. Cuman saya bukan pesimis ya gitu ya. Pekerjaan sengketa ini banyak gitu ya, semakin hari semakin banyak. Lalu SDM di DJP itu juga walaupun banyak itu juga udah melaksanakan pekerjaan juga banyak juga gitu. Ya. Jadi ini saya karena saya pernah di sana gitu ya, saya bisa merasakan bahkan saya dulu kalau saya cerita pekerjaan di sana itu nggak pernah selesai gitu, pekerjaan itu akan mengalir terus, dan saya kadang-kadang berandai seandainya tangan kita itu lebih dari 2 gitu kadang-kadang begitu, karena saking banyak pekerjaan itu seperti itu ya. Dan makanya kalau sampai mau membuat pusat kajian seperti itu tuh saya cenderung apa mungkin itu ada waktu untuk itu gitu. Karena kerjanya itu banyak gitu ya. Walaupun itu ya kalau menurut saya bisa dibuat sepanjang ada semacam niat untuk melakukan itu dan ada eksekusi untuk membuat suatu bagian tersendiri untuk kajian gitu ya. Karena kalau minimal sparring punya partner. Mungkin PKN bisa dijadikan partner sebenarnya, pusat kajian itu bisa sebenarnya. Cuman sekali lagi kalau bicara mengenai pajak, kesulitannya adalah di pasal 34 Undang-Undang KUP itu selalu sulit buat DJP untuk dia bisa berbagi tadi kepada pihak di luar DJP. Ya. Maka soal kalau misalnya menangani kasus ini kan kasus sudah selesai gitu ya, mungkin bisa dibuka. Tapi kalau kasus sedang berjalan itu mereka nggak bisa sampaikan hal ini kepada orang lain di luar DJP gitu, sehingga dia akan lakukan sendiri gitu. Padahal di satu sisi mereka juga butuh sebenarnya support dari
mungkin dari para akademisi seperti itu. Tapi itu kan pasal 34 mereka khawatir juga gitu. Ya kalau ada aduan juga gitu kan, maka sebenarnya sulit juga gitu. Ya, jadi bahkan ini juga sampai kepada mahasiswa PKN STAN. Coba Anda kemarin waktu mencari data waktu KTTA, coba ada yang mengalami kesulitan kan menemukan data kan gitu kan. Walaupun itu untuk kepentingan akademik gitu, sulit mencari data. Apalagi kalau sampai membuat kajian itu kan berarti harus adu data sebenarnya, membongkar kasus sengketanya seperti apa itu kan. Sekarang penelitian datanya tidak berdampak pun bisa agak sulit, mereka hati-hati sekali gitu untuk bisa memberikan data itu kepada orang lain. Ya. Termasuk ASD 4 ya, yang alih program misalnya, yang tugas belajar bukan yang tugas belajar itu padahal mereka itu mahasiswa D4 yang mereka itu juga warga dari JP juga gitu. Coba bayangkan, itu pun nggak bisa melihat data di kantornya sendiri. Coba gitu kan, sangat dianggap orang lain benar gitu kan, benar-benar sulit ya. Jadi itu yang menurut saya juga perlu ada semacam terobosan menurut saya ya. Jadi makanya kemarin saya kalau di KTTA saya ke mahasiswa saya sampaikan pakai cara pendekatan pertemanan gitu, networking untuk mencari data itu kan lebih gampang seperti itu daripada cara formal gitu kan. Networking. Seperti yang penting kita bisa yakinkan bahwa data ini tidak akan keluar gitu kan, dan kalaupun keluar kita mau kayak data-data dengan anonim lah kira-kira gitu, sehingga aman buat semuanya gitu ya. Dan baru saja kemarin juga ada mahasiswa D4 yang mau penelitian itu udah bilang langsung mau penelitiannya langsung dibilang sama bagian datanya, ini data ini jangankan mahasiswa gitu kan, sekelas direktur aja nggak bisa dapat data ini gitu. suruh ganti topik itu, coba kan ya. Jadi faktor ini juga harus ya kehati-hatian. Saya paham sih kehati-hatian. Waktu saya di posisi di DJP juga sama sih, mau kemudian data juga sama, takut gitu ya, khawatir disalahgunakan. Nah, solusinya adalah ya kita tetap berprasangka baik pada pihak yang akan minta data otomatis ya. Saya pesan kepada mungkin Anda juga nanti kalau ada pekerja gitu ya, ada angkatan yang ingin mendapatkan data, bantulah sedapat mungkin sebisa mungkin gitu. Sehingga sebagai partner kan KTTA ini kan juga sebenarnya kan kajian juga KTTA itu. Jadi dari sudut pandang dari mahasiswa itu kajian juga itu bisa dilihat. Walaupun kadang-kadang mahasiswa juga takut juga, maka di KTTA di kesimpulannya sudah sesuai dengan ketentuan gitu ya, sudah sesuai dengan aturan gitu ya. Padahal itu sebenarnya menurut saya itu sebenarnya kesempatan bagi tempat penelitian tadi untuk mendapatkan masukan sebenarnya. Ya, makanya berangkatnya adalah riset gap yang saya lihat kali kalau nyinggung KTTA riset gap ya, itu untuk mendapatkan masukan kepada kantor. Nah ini baru bisa nanti apa-apa yang dimasukkan itu bisa menjadi sarana gitu, sarana untuk perbaikan ya. Oke, jadi tadi yang disampaikan juga bagus-bagus semua sih, evaluasi, pembuat pusat kajian, ya integrasi, terus sistem juga sistem yang saya juga nggak tahu nih kalau ada nggak sistem atau aplikasi yang dia kalau dimasukkan ini, saya nggak tahu ya, masukkan terutama pada sengketa, kasus-kasus yang dimasukkan itu nanti kira-kira arahnya di mana itu ada nggak ya gitu ya. Jadi kan selama ini kan masih manual ya, pertimbangan itu kan temuan dari pemeriksa terus sampai ke keberatan, dia dianalisis oleh pelah keberatannya gitu kan. Setelah itu sampai itu kalau dia mengajukan banding nanti potensi kemenangan itu bisa diprediksi tidak gitu. Nah ini kira-kira bisa nggak dibantu dengan mesin gitu loh. Ya, seandainya bisa gitu ya, semacam robot yang aplikasi yang bisa dengan koreksi-koreksi fiskal tadi dimasukkan gitu ya sebagai bagian dari kata kuncinya gitu, terus nanti dia akan membuat prediksi gitu ya, prediksi kemenangan atau kekalahan di proses. Nah, itu mungkin saya nggak tahu ini
atau bisa gitu ya. Ya, ini andai-andai saja sih. Maksud saya kalau di AR atau di pemeriksa itu sudah bisa mengkalkulasi itu kan cenderungan itu, dan dia akan kan namanya sistem kan bisa aja kan dia bisa menghimpun sekian aturan gitu, terus memberikan pertimbangan sehingga outputnya nanti dilanjutkan atau tidak, kira-kira gitu kan, itu akan lebih efisien ya gitu. Kalau sejak awal ada warning system kira-kira gitu. Saya temukan tadi ini ada SKAD yang tidak terpenuhi sesuai dengan Per 25 2018, tapi dia tidak sesuai, masukkan. Terus apalagi masukkan tag, nanti ada output, ada warning system, oh nggak usah dilanjutkan, nanti akan kalah nih, kemungkinan akan dikalah di sini gitu. Seandainya itu bisa terjadi akan efisien ya. Kalau ternyata dari sistem itu ada warning system, bisa dilanjut misalkan itu alangkah. Tapi kan ya tetap nggak mungkin 100% betul, karena memang hakim juga manusia kan, tadi punya pertimbangan gitu ya. Kalau mesin kan hanya kira-kira saja kan gitu. Tapi dengan dasar tertentu itu ya. Ya saya nggak tahu, mungkin nanti zaman Anda mungkin ada gitu ya. Atau mungkin sekarang sudah ada, saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas secara sistem harus di backup, maksud saya bagaimana juga keterbatasan sebagai manusia harus di backup dengan sistem ya, teknologi ya, gitu ya. Sehingga proses penanganan baik administrasi dari sisi DJP maupun proses tadi yang terkait dengan sidang tadi ya, putusan tadi yang semakin banyak itu juga bisa terpantau, terus teradministrasi, bisa menjadi evaluasi ya. Menurut saya ini juga penting karena masih banyak yang dilakukan DJP ini kalau diimbangi dengan kemenangan WP, masih banyak yang dimenangkan oleh WP. Jadi ya ini tantangan ya buat Fiskus ya, menurut saya tantangan untuk kedepannya yang lebih baik lagi tentunya. Oke, itu ya garis besar yang kita bisa diskusikan. Silakan kalau masih ada yang perlu disampaikan lagi, ditambahkan lagi. Monggo silakan. Waktu kita masih lumayan, masih setengah jam. Oh ya, terkait dengan tugas, sekali lagi tugas maksimal sebelum UAS ya, sebelum UAS. Jadi kalau UASnya jam 7.30 ya jam 7 masih boleh. Jam 7.29 juga masih boleh. Ya, tapi jangan ngerjakan di belakang-belakang. Kalau bisa ngerjakan di pekan-pekan inilah gitu ya. Jangan sampai pas ujian, pas UAS nanti Anda terbebani dengan kesibukan mengerjakan tugas. Gitu. Jadi kalau bisa sarankan semua tugas untuk semua materi dikerjakan selesai. Jadi nanti pas UAS itu udah fokus gitu ya, fokus UAS saja gitu. Ya, tugas sudah selesai, termasuk yang di mata kuliah ini juga gitu ya, termasuk LAM juga sudah selesai. Jadikan satu aja nanti di Google Drive gitu ya. Saya kasih link gitu, sehingga semuanya bisa mantau, termasuk yang presentasinya ya. Soalnya presentasinya dikumpulkan di sana nanti biar bisa nambahin aktivitas Anda. Ya gitu ya. Untuk tugas untuk pembuatan videonya ya seperti yang kemarin kita sampaikan, durasinya maksimal 10 menit ya, 10 menit. Terus kalau bisa jangan ada watermark ya, watermark, jadi biar kelihatan produk Anda ya, yang asli. Mudah-mudahan nanti ada yang bagus bisa kita support untuk untuk LC, mudah-mudahan ya ada dari Anda yang jadi masuk ke sana. Kan saya katakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, mahasiswa lulus meninggalkan KTTA dan KLC gitu ya. Ya. Jadi ada kenang-kenangan lah itu yang bisa dimanfaatkan. Oke, silakan ada pertanyaan. Monggo. Boleh di luar ini juga boleh, nggak apa-apa. Untuk UAS kira-kira udah ada format soalnya belum, Pak? Nah, format soalnya. Kalau formatnya ada sih ya, tapi soalnya seperti apa juga. Oke, Mas Nadir. Jadi yang soalnya, jadi saya juga kalau pengalaman tahun lalu itu saat UAS itu, UAS tuh kalau untuk UHP itu mesti ngajak Anda untuk nulis gitu. Itu jelas gitu, untuk ngajak Anda untuk nulis. Jadi kira-kira soal yang nulis itu apa gitu ya. Ya, itu menurut saya sih seperti itu ya, prediksi saya itu. Ya mungkin soal kalau saat ini kan kita bicara mengenai pengadilan pajak, ini kan lebih banyak
teori yang di Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Jadi kemungkinan juga ada esai, mungkin juga kasus juga sama, mungkin seperti itu. Sampai sekarang soal juga belum dibuat gitu ya. Dan walaupun kemarin juga ada permintaan untuk membuat soal dari Dosko untuk disampaikan ke Dosko untuk dibuat gitu. Saya pada saat ini terus terang menyerahkan ke Dosko aja lah, biar diuji sama Doskonya. Nanti biar diuji saya sih optimis aja sih bisa sih. Ya, paling itu aja sih Mas Faisal. Jadi ya seperti kegiatan kita kemarin kan kita banyak diskusi terkait dengan pengajuan pajak kan ya. Saat ini kita bicara mengenai studi kasus terkait dengan proses banding tadi ya, sampai kita telusuri dari kasus keberatan sampai ke banding. Ya seperti itu, kalaupun nanti dibuat soal ya soal-soal yang kaitannya dengan proses hukum ini gitu. Cuman saya sendiri juga belum ada kisi-kisi yang dibagikan oleh Dosko gitu ya. Cuman prediksi awal saya sih ya mesti yang ngajak Anda untuk nulis gitu kan. Seperti kemarin kan ada diajak nulis gitu banyak sehingga waktunya tidak banyak yang sampai gitu ya. Rata-rata kan kesulitan waktu ya. Itu. Dan jadi sepanjang materinya Anda pahami gitu ya. Anda pahami materinya secara poin-poin lah, yang Anda nggak hafal banget, paling poin-poin yang Anda pahami, insya Allah sih bisa menurut saya ya. Karena memang kalau kita bicara open book itu kan sebenarnya kan sama saja Anda itu disuruh memahami pelajaran gitu kan. Sebenarnya tidak diberi kesempatan untuk buat buku sebenarnya, walaupun namanya open book. Ya, walaupun namanya open book itu sebenarnya Anda tidak diberi kesempatan untuk membuka buku. Sehingga waktunya dibuat sempit itu adalah agar seminimal mungkin buka buku. Tapi kalau Anda belajar, ya cara bagusnya adalah Anda harus menandai buku-buku mana yang Anda perlukan, topik-topik mana yang Anda perlukan pada saat nanti memang benar-benar buka buku. Anda tidak kesulitan mencari, ini saran saya gitu. Jadi itu the point. Yang penting harus sesuai dengan ketentuan, itu yang menurut saya penting, sesuai dengan ketentuan. Kalau memang open book dan harus kerja sendiri, ya harus kerja sendiri. Ya, ini ya. Mungkin Anda sudah dengar, mungkin ada yang kemarin UTS juga dicurigai curang kan itu ya, dan terbukti curang itu kan. Ini yang saya sayangkan gitu ya. Saya sangat menyayangkan tadi WP aja bisa mencari celah itu. Ternyata mahasiswa juga bisa mencari celah itu. Ya, mencari celah. Bukan celah apa, celah. Ya menurut saya ini celah attitude ya menurut saya. Celah attitude. Ya, menurut saya dan sangat disayangkan itu. Sangat disayangkannya karena Anda sudah tinggal sedikit gitu. Ya. Kalau bicara mengenai tidak bisa menjawab, ya saya katakan, Anda tidak bisa menjawab itu. Benar-benar tidak bisa menjawab, jawablah sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Kalau saya gitu, jawab aja sesuai dengan yang Anda ketahui. Nanti Anda akan berurusan dengan dosen Anda, itu saja. Tapi kalau mahasiswa itu berani-berani saya katakan tadi menguji sistem lah gitu lah, dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan itu, maka yang dihadapi tidak hanya sekedar dosen mata kuliah, ya, akan ada yang terlibat, pihak lain yang akan terlibat. Ini yang menurut saya sangat repot. Ya. Kalau sampai PAK turut ada hadir di sana, gitu, atau SPI hadir di sana, sangat repot. Ini yang saya sebut dengan menguji sistem kan, itu kan. Jangan mendingan jawab sendiri sebisanya gitu. Anda akan berhadapan dengan dosen saja, lebih simpel kalau dosen. Ya, itu bertanggung jawabnya dengan dosen saja kan gitu. Paling dosen tanya kenapa nggak bisa jawab, ya gitu kan. Yang gitu ya. Jadi ini yang perlu saya tegaskan, saya ingatkan hati-hati gitu. Karena memang Anda ini diharapkan menjadi bagian dari apa yang disebut dengan penggawa keuangan lah kira-kira itu, yang memang punya attitude selain punya kemampuan akademik. Ya, ini yang dijaga dan itu akan dijaga terus gitu. Ya sampai nanti kami semua bisa memastikan pada saat Anda nanti itu dinyatakan lulus, ya kami bisa menjamin bahwa Anda ada memang layak untuk lulus dan siap untuk ditempatkan dimanapun Anda berada dengan kualitas yang bagus. Seperti itu. Ini yang bisa kami banggakan kan itu. Jadi jangan sampai ini menjadi hal yang terulang lagi gitu ya. Saya yakin nanti akan ada aturan lagi gitu.
yang akan lebih rigid lagi. Gitu. Istilahnya buat jaring itu bisa ternyata bisa lolos gitu. Maka jaring itu akan dibuat lagi lebih rapat lagi. Saya yakin seperti itu. Ya. Dan ini sangat disayangkan. Dan itu membekas ya. Maksud saya itu catatan itu akan membekas. Kalau sudah membekas itu kan repot. Ya, membekas repot. Maksudnya adalah catatan itu akan terbawa secara kalaupun tidak sampai tidak sampai mengganggu aktivitas kelulusan misalkan itu akan tercatat di hasil prestasi Anda, itu akan tercatat, itu kan sayang. Ya, rapot itu akan melekat terus gitu. Ya, catatan itu akan melekat, sehingga janganlah gitu ya. Saya sekali lagi, apalagi tinggal sebentar lagi kan itu ya. Jangan ya, wanti-wanti. Walaupun nggak sebentar, ke semua kelas saya selalu himbau seperti itu ya, selalu himbau seperti itu. Jangan ya, lebih baik sesuai ketentuan saja lah. Ikuti aja, kalau nggak bisa ya fair aja, ya jawab sesuai dengan kemampuan Anda, ya. Tapi kan waktunya nggak cukup, ya udah semampunya gitu kan, cepatnya ditambahi semampunya, memang nggak apa-apa gitu, ya, daripada harus mencari cara-cara lain yang tidak dibenarkan. Ya memang tujuan open book kan gitu, itu ya. Open book itu memang ada dikasih waktu yang pendek untuk jawaban soalnya banyak gitu, ya. Dari soal kemarin kan Anda bisa memperkirakan, mesti saya yakin akan soalnya kan mirip-mirip gitu, maksudnya akan butuh waktu yang butuhnya waktu lama tapi dibatasi sehingga ada kecepatan. Maka stamina harus ditambahi. Ya, stamina ditambahi. Ya, gitu ya Mas Tadir, saya nggak bisa sampaikan sampai saat ini kisi-kisinya gitu. Nanti kalau ada informasi terbaru saya sampaikan baik melalui grup atau nanti pas pertemuan. Ya, pertemuan terakhir saya nggak tahu apa masih memungkinkan karena kuliah umum ya. Kalau, gitu ya Mas Faisal ya. Iya baik, terima kasih Pak. Itu pesan saya kepada semuanya juga gitu ya. Makanya ya ini pengalaman yang kemarin itu perlu saya sampaikan. Mungkin Anda juga mendengar mungkin, jadi ada kecurangan itu yang menurut saya sangat disayangkan ya. Jadi memanfaatkan kelonggaran waktu ya, kelonggaran aturan gitu ya. Dan itu juga dilakukan oleh WP sebenarnya gitu kan. Jadi WP juga namanya take avoidance itu kan gitu juga, mencari celah-celah dari aturan perpajakan yang bisa dilakukan. Tapi pajak juga berusaha untuk mencari aturan atau mendapatkan aturan terbaru untuk menghambat gerakan WP tadi. Gitu. Nah, itu manusiawi juga gitu. Kalau WP kan terkait dengan pajak yang semakin kecil kan gitu ya, atau kalaupun nggak bayar pajak kan gitu ya. Kalau mahasiswa untuk dapatkan nilai yang tinggi kan gitu kan ya, tinggi dan karena ada ancaman-ancaman di tempat kita gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya untuk khusus masalah UHP menurut saya tidak sampai segitunya juga kan gitu. Apalagi mata kuliah yang lain ya. Dan ya Anda bisa lihatlah hasil kemarin Anda UTS kan gitu. Anda harus bisa, walaupun ada yang kurang gitu ya, silakan belajar lagi gitu ya. Kalau ada yang terkait dengan ujian juga, jangan terpancang dengan UTS atau UAS sebelumnya, tahun sebelumnya. Kan biasanya mahasiswa juga pintar prediksi juga ini tahun lalu seperti ini gitu kan. Soal-soal tahun lalu seperti apa gitu kan itu. Tapi jangan yakin bahwa itu akan keluar lagi gitu loh maksudnya. Ya bolehlah belajar, untuk belajar boleh. Tetapi kalau ada antisipasi soal baru harus diantisipasi gitu ya. Gitu ya. Jadi itu yang harus dipetakan. Terus ikuti aturan dengan baik. Itu saja sih pesan saya ya. Oh iya Pak, mau bertanya lagi Pak. Ya Mas, silakan. Kira-kira nanti kita ada pertemuan Zoom lagi nggak Pak sebelum UAS nanti? Atau nanti kuliah umum aja itu? Oke. Jadi saya sudah diskusi dengan jurusan pajak ya, sekretariat jurusan pajak. Kan nanti kan presensi kalaupun jadi kuliah umum di hari Sabtu, tanggal 31 itu kan berarti kan di pertemuan 14, di pekan ke-14 itu kan kita masih ada kelas untuk presensi kan ya. Presensinya kan nggak bisa dipindah ke hari Sabtu, karena hari Sabtu kan ngumpul semua kelas kan nggak mungkin. Jadi
Jadi presensi akan kembali ke masing-masing jadwal mata kuliah tersebut. Ya, jadi kalau kita berarti presensi akan tetap berlangsung di hari Senin kan gitu. Nah, kalau apakah mungkin Zoom-nya itu dipakai, saya bilang gitu, saya tanya gitu. Maksud saya akan koordinasi dengan kelas, saya bilang gitu. Saya gunakan hanya untuk koordinasi, bukan untuk materi, karena materi pada prinsipnya sudah selesai di pertemuan ke-14 gitu kan. Jadi bukan nambah kelas juga, ini nambah pertemuan, karena hanya untuk sekedar discuss untuk persiapan UAS gimana gitu kan. Ya silakan saja Pak, tapi nggak usah dilakukan perubahan jadwal gitu kata jurusan pajak. Jadi nanti kalau memang bisa itu ya, kalaupun ada informasi nanti saya sampaikan lewat WA ya. Jadi ya kalaupun ada informasi terbaru apa yang akan kita sampaikan terkait UAS, nanti apakah kita perlu pertemuan lewat Zoom yang kita di kelas yang di jadwal seperti ini, apakah perlu, nanti saya sampaikan lewat grup atau lewat PC paling tidak. Kalau kita perlu ya berarti kita masuk ke kelas untuk diskus sebentar, terus nanti mungkin itu ya keluar, karena memang harusnya kan Anda sudah tidak ada pertemuan kan gitu, tapi hanya tambahan aja untuk sudah menyiapkan informasi. Jadi gitu aja sih Mas, mungkin nanti informasinya nunggu dulu ya. Barangkali kalau ada hal baru yang bisa saya sampaikan ya perlu masuk kelas ya mungkin bisa, kalau enggak ya kalau cukup sampai WA group ya mungkin pakai WA group gitu ya. Itu Mas Faisal. Iya, baik, terima kasih Pak. Ada yang lain? Yang lagi silakan. Ada yang sampai lagi? Silakan. Untuk hari Sabtu kemungkinan bisa ya. Kalau sudah ada surat tugas ya paling mau kamu juga jalan ya. Oke, kalau mudah-mudahan sih nggak ada perubahan, karena kemarin saya sampaikan ke Dosko, saya tanyakan ke Dosko, saya konfirmasi sih sampai hari ini clear sih hari Sabtu itu gitu ya. Hari ini clear, hanya nunggu surat dari jurusan gitu ya. Kita tunggu aja lah nanti suratnya. Jadi yang jelas berarti materi kita sudah selesai sampai di sini untuk yang discuss ya, untuk presentasi kita sudah selesai di sini. Terus tinggal kita nunggu kamu. Sebenarnya harusnya kan rencana saya gunakan untuk ya discuss terkait dengan persiapan UAS gitu ya. Tapi sampai saat ini pun juga belum ada informasi terkait dengan soal UAS gitu ya. Kisi-kisinya seperti apa gitu. Tapi saya prediksikan sih seperti ya kan akan mengajak Anda untuk banyak menulis lah kira-kira itu. Ya, banyak menulis. Nah, kalau banyak menulis itu kan bisa soal uraian ya, bisa kasus, kita ada jadwal kasus Anda juga menulis kan gitu. Itu sih menurut saya ya, karena kalau pilihan ganda menurut saya terlalu simpel mungkin ya, terlalu simpel mungkin, dan kalau lihat UTS kemarin tipe soalnya kan seperti itu, makanya nggak akan jauh-jauh dengan model-model yang seperti itu. Diajak untuk memahami kasus, misalkan kalau ada kasus Anda memahami seperti tadi ini presentasi hari ini kan bisa saja ini menjadi seperti contoh soal misalkan ya. Jadi bagaimana Anda menyikapi secara formal, bagaimana mendudukkan kasus tadi dengan per tahapan gitu kan. Terus bagaimana mensikapinya, prosesnya kalau dikaitkan dengan di pengadilan pajak misalkan tadi ya, bagaimana proses penyampaian permohonannya, bagaimana dia menyampaikan permintaan banding, bagaimana proses pemberian tanggapan dan seterusnya gitu. Seperti itu ya. Jadi hal seperti itu dipahami juga gitu. Jadi aturan terus penerapannya seperti apa, ini juga menurut saya penting. Oke ya. Baik, mungkin itu. Silahkan kalau ada lagi. Sebentar, saya mau update presensi juga ini, masih ada yang belum hijau. Saya konfirmasi yang belum hijau ya. Mas Adventrio. Hadir Pak. Ada ya. Oke. Mbak Maria. Hadir Pak. Oke, thank you. Mbak Sekar. Hadir Pak. Oke.
Mbak Seni tadi ada, oke. Mbak Siti ada. Tadi ya teman kita masih tok ya, masih sakit ya. Mudah-mudahan segera disembuh ya. Kalau boleh tahu sakit apa ya Sitok ya? Saya juga nggak dikasih tahu detailnya Pak. Nggak tahu Mas. Tapi nggak bisa WA, bisa Pak. Bisa. Terakhir sih bilangnya katanya demam aja Pak. Demam ya. Nah, mudah-mudahan bukan demam yang lain ya, mudah demam flu biasa ya. Baik, ini saya simpan dulu. Oke, waktu kita masih 10 menit. Mau cukup sampai di sini atau masih ada yang perlu disampaikan? Silakan. Kalau nggak ada, saya cukup sampai di sini. Bonus 5 menit. Bonus untuk mengerjakan tugas ya. Dan ada mengerjakan tugas kan di luar jam kelas kan itu ya. Ada kesulitan untuk mengerjakan tugas? Untuk LAM tolong dipenuhi ya, diisi ya. Isinya angka ya, angka. Ya, jadi biar nanti saya bisa melihat secara kuantitatifnya. Untuk kuis saya pakai kuis yang sebelumnya. Jadi kuisnya kita sudah punya. Jadi saya nggak berikan kuis di pertemuan kita ini setelah UTS saya nggak berikan kuisnya kita pakai yang sebelumnya aja. Sudah cukup untuk berikan kuis. Jadi nanti tinggal nilai UAS yang belum saya punya. Ya, jadi aktivitas juga sudah punya tapi belum dikumpulkan saja. Tapi mudah-mudahan nanti semuanya bisa maksimal lah. Gitu ya. Baik, kalau memang nggak ada lagi saya cukup sampai di sini. Ya, kita tunggu nanti pengumuman dari Sekretariat Jurusan Pajak. Ya, yang rencananya akan mengadakan kuliah umum di hari Sabtu tanggal 31 Juli. Ya, mudah-mudahan bisa hadir semua. Nah, nanti bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan selama kita diskusi, karena yang akan menyampaikan nanti para praktisi yang memang sehari-hari ketemu dengan proses persidangan, sehingga mungkin lebih tepat mereka menjawab. Ya, silakan disiapkan mungkin hal-hal yang perlu Anda tanyakan. Kalau memang ada hal-hal yang belum clear sampai saat ini, silakan nanti. Ya, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan pertemuan itu untuk menambah wawasan kita. Baik, sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan ke-14 insyaallah. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, ya, tetap semangat untuk menyelesaikan aktivitas kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat semuanya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Saya akhiri ya linknya ya. Coba. Siapa? Recording stopped.